Pemirsa, 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran menjadi bukti nyata bahwa pembangunan bukan sekedar deretan proyek dan beton, melainkan tentang kehidupan yang tumbuh dan harapan yang bergerak di seluruh pelosok negeri. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum, arah pembangunan kini berpijak pada 3 prioritas besar, yaitu efisiensi investasi dengan ICOR di bawah 6, kemudian pengentasan kemiskinan menuju 0% dan pendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Selengkapnya kami paparkan dalam segmen At Large Metro siang berikut ini. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Dari sektor pendidikan melalui instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 tentang sekolah rakyat. Kementerian PU ini mengambil peran utama dalam membangun ruang belajar yang setara untuk semua anak bangsa. Hingga akhir 2025, pemirsa, tercatat ada 165 sekolah rakyat yang telah selesai dibangun secara bertahap juga telah beroperasi saat ini. Dan ada 17.743 tenaga kerja lokal yang terserap karena pembangunan tersebut. Nah, lebih dari 16.000 anak-anak pun kini bisa kembali belajar di sekolah yang aman, nyaman, dan juga berasrama. Kemudian pada tahap kedua itu telah dimulai sementara, tahap 2 ini masih ongoing. Dan saat ini yaitu ada 104 sekolah rakyat yang ditargetkan rampung pada tahun 2026. Kita lihat sebarannya, pemirsa, untuk sekolah rakyat di beberapa lokasi di Indonesia. Kita bisa lihat di sini mulai dari Sumatera sampai dengan timur Indonesia. Dan memang setiap tahunnya sekolah rakyat ini ditargetkan ada 100 sekolah yang dibangun setiap tahunnya. Dan sementara di tahun 2026 nanti yang saat ini masih dalam ongoing atau masa pembangunan ada 104 sekolah rakyat yang akan rampung di pertengahan tahun 2026. Itu yang ditargetkan, pemirsa. Nah, sekolah rakyat ini adalah wujud negara hadir di pendidikan. Akses pendidikan itu adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Jadi setiap anak itu tentu berhak belajar di ruang yang layak karena pendidikan adalah jalan menuju masa depan. Sementara rehabilitasi dan renovasi madrasah ini terdapat di 1.421 lokasi, di mana sejumlah 865 lokasi ini selesai di tahun 2025 ini. Dan juga kemungkinan ditargetkan selesainya pada tahun 2026, pemirsa. Jadi 865 lokasi selesai di tahun 2026, sementara 566 lokasi itu selesai di tahun 2025. Kita ke grafis yang berikutnya, pemirsa. Di bidang ketahanan gizi, memastikan bahwa anak-anak Indonesia itu tumbuh sehat, Kementerian PU mendukung program makan bergizi gratis dengan membangun 264 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di seluruh Indonesia. Kita lihat sebarannya di mana saja. Ini adalah sebaran SPPG yang ada di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera sampai dengan timur Indonesia. Dan setiap dapur ini dilengkapi tentunya dengan CCTV, kemudian filter air, genset, dan juga sistem air bersih guna memastikan makanan yang disajikan itu higienis dan juga bergizi, pemirsa. Nah, inilah tentunya bentuk nyata kerja kolaboratif lintas kementerian. Jadi dari dapur yang bersih dan layak, tumbuh generasi yang kuat karena pembangunan manusia dimulai dari gizi yang baik. Ini adalah investasi yang sifatnya jangka panjang bagi kualitas generasi emas Indonesia mendatang. Nah, kita ke grafis berikutnya. Untuk memperkuat ketahanan pangan dan juga air melalui Inpres 2 tahun 2025, Kementerian PU ini menggerakkan percepatan swasembada pangan, air dan juga energi dengan membangun infrastruktur di kawasan produksi pangan nasional, pemirsa. Jadi di tahun ini ada 653.000 hektar jaringan irigasi telah direhabilitasi dan dibangun kembali. Lalu program padat karya irigasi oleh P3A atau P3TGAI, yaitu program percepatan tata guna air irigasi. Ini menjangkau lebih dari 8.000 lokasi pada tahap 1 dan lebih dari 1.500 lokasi pada tahap kedua. Nah, penyerapan tenaga kerja ini mencapai 120.000 orang. Nah, pemirsa, kita lihat di grafis berikut ini adalah sebarannya irigasi di seluruh Indonesia yang sedang dilakukan pembangunan.
maupun yang sudah beroperasi saat ini. Nah, inilah infrastruktur yang memastikan air sampai ke sawah, pangan mengalir ke dapur, dan kehidupan bergerak di desa. Kita ke grafis berikutnya, pemirsa. Tak berhenti di sana saja, pemirsa. Kementerian PU ini juga menjalankan program infrastruktur berbasis masyarakat. Sebuah model pembangunan partisipatif yang melibatkan tentunya langsung warga desa dalam pembangunan jalan lingkungan, air bersih, dan juga sanitasi. Nah, sepanjang 2025 sebanyak 32.283 tenaga kerja itu terserap melalui padat karya di lebih dari 1.900 lokasi. Jadi model ini menghidupkan semangat gotong royong di mana rakyat menjadi pelaku pembangunan dan pemilik hasilnya. Jadi padat karya untuk rakyat dikerjakan oleh rakyat, hasilnya pun juga untuk rakyat. Kita ke grafis berikutnya, pemirsa, terkait dengan konektivitas antar wilayah. Ini juga menjadi prioritas penting, di mana Kementerian PU ini memperkuat konektivitas antar wilayah dengan memperbaiki 439 ruas jalan di seluruh Indonesia. Dengan nilai anggaran yaitu adalah 7,78 triliun rupiah. Ini merupakan langkah besar untuk membuka akses pelayanan publik, mempercepat pergerakan ekonomi di masyarakat. Nah, dari jalan desa menuju jalan nasional, dari hasil tani ke pasar, dari daerah terpencil ke pusat pertumbuhan. Jadi pemirsa, 1 tahun bukan sekedar waktu, melainkan awal dari perubahan yang nyata. Kementerian Pekerjaan Umum ini membangun bukan hanya untuk berdiri, tetapi untuk menghidupkan. 1 tahun berdampak infrastruktur yang menghidupkan. Informasi, download Metro TV Extend sekarang.